Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Sol Mila. Saya kembali lagi hari ini di acara Podcast Milagros. Dan tentunya hari ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat spesial ya. Nah, bintang tamu kali ini sangat-sangat berbeda. Beliau adalah tenaga kesehatan, yaitu dokter. Nah, dokter yang bergerak di bidang kecantikan juga. Nah, beliau ini saya kenal sudah lama dari tahun 2019. Saya follow di Facebook. Dan ternyata beliau ini sudah menjadi mitra Milagros dari tahun 2016. Beliau ini terkenal dengan sosok yang sangat komitmen dan konsistensi. Saya rasa Sol Mila sudah tidak sabar ingin bertemu dengan beliau. Untuk itu, mari kita undang Ibu Dr. Meta. Halo, selamat siang Bu Dokter. Selamat siang, Mas. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Saya hari ini, senang banget dapat kesempatan hadir di podcast mengundang bintang tamu tenaga kesehatan yang tentunya tenaga kesehatan ini banyak banget ilmu-ilmu insight-insight yang bisa kita dapat dari beliau nih hari ini, Sol Mila. Nah, Bu Dokter, saya pengen tahu dong perjalanan menjadi dokter dan entrepreneur. Boleh nggak diceritakan, Dok? Saya rasa Sol Mila ini pada penasaran nih kayaknya nih. Kalau dari dokter itu dari tahun 2010 ya. Oke. 2010 karena ya waktu itu aku udah punya anak juga, Mas. Jadi sebelum jadi dokter saya sudah berkeluarga gitu ya. Terus saya kenal Milagros ya. Mulai kenal Milagros atau dari sebelum Milagros dulu nih. Awal karir deh. Awal menjadi karir. Dokter tuh kapan? Ya, dulu tahun awal-awal karir itu saya memang karena senang bidang kecantikan ya. Saya emang lebih milih kerja di klinik kecantikan, tapi kan ikut orang nih. Nah, terus 2014 masa iya sih saya mau ikut orang terus kan kayak gitu kan. Kapan mendingan pada saat itu udah menjadi dokter dan sudah jadi dokter. Terus 2014 saya beranikan diri untuk mendirikan sebuah skincare ya, sebuah klinik gitu. Klinik di rumah. Gimana caranya supaya saya bisa tetap nemenin ibu, saya tinggal sama ibu saya, terus saya punya 2 anak, dan suami kan nggak di rumah terus, kerjanya di Brebes masih. Suami saya polisi di Polres Brebes. Jadi saya nggak mau, saya sebenarnya tipe orang rumahan, jadi saya nggak mau kayak misalkan kerja di rumah sakit gitu kan sip-sipan ya, sip-sipan ada sip malam gitu. Nanti anak saya gimana gitu, saya berpikirnya seperti itu, saya pengennya nyandi sama keluarga gitu. Terus gimana caranya supaya tetap dapat uang tapi tetap jaga anak-anak gitu kan, tetap bareng sama keluarga. Terus beranikan diri, bismillah aku harus punya usaha sendiri, buka skincare itu ya, Teta Skincare ya namanya ya. Di tahun 2014 Januari ya. Teta Skincare itu dari Januari 2014. Saya kira baru awal. bukanya tahun ini, Dok. Tidak, jadi barangkali teman-teman tuh kemarin-kemarin banyak yang ngucapin selamat ulang tahun gitu, 14 Januari 2014 kan cantik ya, 14 Januari 14. Emang sengaja saya 14, bukanya 14, itu sebenarnya yang ulang tahun bukan saya, tapi skincare saya, kliniknya. Gitu. Oke. Jadi memang saya sengaja di Facebook itu saya taruh ulang tahun skincare saya ya. Jadi dikirain ibu yang ulang tahun. Iya, dikirain saya yang ulang tahun, tapi ya matur nuwun doanya gitu kan. Kan otomatis doain skincare juga gitu kan. Iya, jadi udah itu 2014 ya. Kok dilalah rezekinya saya gitu ya. Rezekinya saya itu karena mungkin niatnya baik sama buat keluarga gitu ya. Allah ngasih rezeki ke saya di akhir 2014 itu saya jadi PNS, Mas. Berdekatan berarti pada saat buka sama. Di tahun yang sama. Buka dan nutup double nih. Januari kan dari 2014. Desember 2014. Dalam tahun yang sama. Iya. Alhamdulillah. Iya. Itu rezeki banget buat saya kan. Pada saat itu jadi PNS tuh dinas di mana, Bu, kalau boleh tahu? Lumayan jauh nih. Kurang lebih 15 kilo dari rumah kayaknya. Waduh, lumayan jauh ya. Iya, jauh kan lumayan. Jadi di dekat laut. Puskesmas itu dekat laut. Tapi masih kota Tegal atau? Kota Tegal. Pemalang. Pemalang. Iya, saya tinggal di Pemalang. Iya. Lumayan jauh lah. Kalau di saya kan
agak-agak sini lah, itu sana di rawan banjir. Itunya. Tempatnya Terus, rawan banjir. iya, Oke. banjir, sedikit-sedikit banjir di sana. Terus capek kan ya, dari rumah berangkat jam 6, pulang absen jam 2, sampai rumah setengah 3 atau jam 3, terus lanjut jam 4 harus buka warung. Saya lebih seneng ngomongnya warung ya, Klinik kayaknya lebih senengnya daripada- warung, ya, oke. soalnya kayaknya biar lebih masyarakat aja, Mas. Oh iya. Tadi aku pikirnya warung. Warung nasi. Warung. Aku pikir warung nasi, restoran Iya. mungkin atau apa ya. Ternyata Enggak. Iya, saya lebih seneng ngomong gitu, soalnya biar lebih kayaknya lebih familiar, iya, orang-orang lebih familiar. seneng Enggak terus. warung kecantikan. Oh, Iya, gitu iya, iya, iya. ya. Oke. Jadi capek juga kan, sampai rumah harus ada janjian facial dan lain-lain seperti itu. Oke. Nah, apa yang membuat akhirnya Bu Dokter ini yang menginspirasi Bu Dokter terjun ke dalam bisnis kecantikan gitu? Ya. Pada dasarnya emang saya seneng dandan, terus saya seneng yang cantik-cantik gitu. Jadi kan. memang passionnya, Iya, hobinya gitu ya. Dulu memang punya cita-cita seperti itu, buka ada skincare sama klinik umum. Tapi seperti yang tadi saya sudah Oke. ceritakan. Oh. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Dokter, tadi kan sempat kita ngobrol-ngobrol, ternyata klinik umumnya ini berbasis online awalnya. Kalau yang umumnya enggak lah. Yang kecantikan. Iya. Oke, itu tuh berbasis online tuh gimana tuh pada tahun 2014 tuh kan mungkin zaman itu mungkin Belum banyak yang- ya, iya, banyaknya orang offline gitu. Ya itu gimana tadi. tuh, Dok? Kan jauh nih dari rumah sampai Iya. sana, kurang lebih 15 kilo bolak-balik, capek kan ya. Oke. Terus kita harus pintar-pintar juga gimana caranya supaya pasien tetap jalan, tapi aku juga tanggung jawab yang di puskesmas itu nggak Jalan meninggalkan gitu kan. Oke. Tetap harus seperti itu, harus bisa menghandle. Terus semakin kesini, aduh kok capek sekali ya, pasiennya Luar tambah biasa. banyak. Pasien di rumah kan Iya, pasien yang ngantri tambah Di- banyak, walaupun sebelum ini belum ke HP banget ya, Iya. belum kan waktu awal-awal. Terus saya mikir otak kan, aduh gimana caranya ya, lah kenapa nggak manfaatin WA aja, jadi siapa yang mau datang, mau konsultasi gitu lewat WA aja. Jadi kalau yang awal-awal dulu ini aja, nanti janjian sore-sore datang ke klinik gitu kan. Tapi sudah ambil antrian, udah WA dulu. Iya, tapi semakin lama semakin capek juga saya kalau misalkan kayak gini. Terus akhirnya ya sampai sekarang, dan hal itu berlangsung sampai sekarang. Saya memang konsulnya lewat WA, Mas. Jadi ketik nama, alamat, umur ya, karena kita bisa lihat nih kira-kira kalau umur segini itu permasalahannya apa gitu kan. Oh iya. Terus juga selain itu saya minta foto mereka, jadi nggak cuman asal saya kasih produk gitu, tidak. Jadi tetap ada Tetap saya analisa kulit mereka analisanya dulu. dulu. Iya. Oh, Jadi iya, oke. saya minta foto mereka dari sisi kanan, sisi kiri, dahi, terus dagu, terus seluruhnya, dan Oke. tanpa editan, tanpa beauty gitu. Oh Iya, iya. seperti itu. Jadi dari zaman sebelumnya itu memang sudah ini kan online ya. Dok? Iya, memang lebih untuk ke memangkas online. waktu, efisiensi Iya, ya. Karena mengingat mungkin dulu karena kesibukan, jarak Iya, juga betul, Bu Dokter. betul. Nah ini yang nanti kita bakalan kupas juga nih. Gimana sih cara mengatur waktunya Bu Dokter gitu ya. Tapi sebelum ke sana saya pengen Ya, pada saat ini kan mungkin saya pengen tahu dulu deh cara menghadapi persaingan bisnis nih. Persaingan bisnis di dalam kecantikan saat ini kan lagi, kecantikan tuh lagi kayak seperti red ocean gitu, lagi rame-ramenya nih, banyak merek-merek lain di luar sana mungkin yang saling mengeluarkan produk baru itu. Nah itu gimana tuh Bu Dokter saat Ya. ini? kalau saya sih kalau yakin produk kita bagus, Iya. kita servisnya bagus ya dalam melayani pasien atau dalam menjawab komentar atau keluhan pasien, Oke. insya Allah mereka nggak akan berpaling kok. Oh berarti dokter ini terfokus juga untuk membentuk customer yang loyal. Iya, ya Oke, gimana dengan akhirnya, bonding emosional yang kalau saya biasanya kayak gitu, misalkan kalau ada keluhan WA aja gitu kan, kalau ada keluhan WA aja, feel free gitu. nggak apa-apa, iya, maksudnya Oh. konsul kayak gitu kan, nanti tetap saya balas gitu. Oke. Nah, konsul ini apakah sekali bayar atau saat menggunakan ini free konsul menggunakan produk Kalau dokter? pakai ya nggak ada konsulnya, nggak ada bayaran, Mas, nggak free, Wow. nggak ada kan, cuman konsulnya lewat WA kan.
konsul lewat WA kan, terus nanti kan konsul aku gini nih, terus nanti saya tengok untuk kebutuhan kalau udah kirim foto kan ya, tadi kan saya analisa lewat foto, kira-kira segini, budgetnya segini gitu. Kalau misalkan oke, saya kirim nomor rekening. Kalau sudah transfer, kasih tahu. Kalau misalkan misalnya oke dok gitu, saya baru kasih nomor rekening. Oh itu jadi untuk nanti, perawatannya. Jadi kan nggak ada konsulnya bayar kan. Oh Dan kan biasanya kan beda lagi tuh kan. Beda. Rumah sakit gitu. Iya nggak mas, kalau saya sih nggak. Kalau saya nggak free konsul. Iya. Wah, even misalnya aku udah beli gitu ya, terus di tengah jalan aku pengen nanya deh cara penggunaannya, nggak apa-apa gitu. aja. Wow, luar biasa. Tapi mohon maaf kalau balesnya nggak fast respon karena emang saya nggak nganggur juga ya. Saya nggak nganggur, terus ya alhamdulillah yang WA itu banyak ya, jadi biasanya saya lewat dari bawah dulu balesnya, yang paling awal masuk kan. Saya baru balesnya dari satu-satu gitu. Oke, menarik nih dok. Kan sebelumnya kan Bu Dokter nih aku lihat sudah punya pekerjaan tetapnya, sudah buka praktek juga, sudah ada bisnis lainnya juga gitu ya. Kenapa harus Milagros dok? Harus. Kenapa tuh? Harus dan titik ya karena apa? Awal mulanya deh ketemu sama Milagros tuh gimana dok? Awal mulanya itu seperti banyaknya ini ya, orang-orang Milagros berawal dari diri sendiri. Oke. Saya jadi pasien mas. Pasien. Oke, dokter menjadi pasien saat ini bergantian. Iya, karena emang berawal dari diri sendiri. Saya itu udah sejak anak saya yang pertama 2008 ya lahirnya. 2008 oke. Selisih setahun sama saya 2007 dok lahirnya. Bohong banget. Nggak mungkin deh, nggak mungkin udah segede ini, nggak mungkin banget. Iya, bercanda ya dok ya? Iya. Oke, siap lanjut. Nggak 2017 sekali ya. Waduh, saya sekarang berarti 8 tahun ini, baru kelas 2 SD ya? Iya, itu kan, jadi dia berawal dari diri sendiri, kayaknya memang ini ya, memang ya itu jalannya gitu kan, itu jalannya kan memang. Allah menakdirkan aku kenal Milagros itu lewat tangan aku. Kedua tangan saya ini sakit. Nggak apa-apa nih tapi sekalian. Nggak apa-apa dok. Kalau dokter berkenan silahkan. Iya, jadi kedua tangan saya itu sakit. Ada namanya CTS ya, CTS. Carpal Tunnel Syndrome. Tunnel terowongan. Jadi jalur atau nervus medianus, entrapment nervus medianus. Wah, bahasa apa? Bahasa Pemalang ini kan. Terjebak. Oh, terjebak. Terjebaknya nervus medianus tadi sarafnya. Sarafnya dari sini kan sarapin 3,5 jari. Kanan kiri ada kan. Itu sakit banget rasanya sejak melahirkan itu, pas entah waktu itu nyuci gitu ya mungkin ya. Pada saat mungkin itu ya. Terus sininya kejebak nih, saraf itu terjebak di situ. Terus ya memang harus minum obat, jadi kayak lumayan lega gitu kan. Kalau minum obat kan mending nggak sakit, nggak kejepit gitu. Terus nggak boleh melakukan gerakan yang berulang mas, kalau itu yang kena sakit itu. Lah kalau cewek mana bisa nggak nyuci, nggak nggak masak mungkin kan nggak bisa kan. Terus akhirnya alhamdulillah saya dikenalkan oleh kakak saya ya, yang ngajakin minum Milagros itu kakak saya. Kakak kandung saya, Ibu Ika Arianti namanya ya. Beliau salah satu Milagroser juga ya. Oke. Ya, terus tante minum ini gitu kan, karena beliau juga berawal dari pribadi beliau juga. Dulu kakinya bengkak tapi udah general check up normal semua. Alhamdulillah. Iya, terus seiring alhamdulillah lewat Milagros jadi kempes, padahal itu cek semuanya general check up normal semua loh mas. Normal semua. Terus itu lewat itu kan udah alhamdulillah sembuh lah, beliau merekomendasikan itu ke saya gitu. Awalnya saya nggak mau karena saya tuh seneng minuman tuh yang dingin. Oh, saya kiranya nggak pengen tuh karena aku nih dokter, aku lebih percaya obat daripada. Bukan, alasannya itu saya nggak mau minum Milagros dulu karena faktornya kan nggak bisa dimasukin kulkas gitu. Iya. Oke. Jadi kecuali kulkasnya itu emang khusus buat Milagros mungkin ya, mungkin gitu kan. Tapi kalau misalkan itu kan emang lebih baik jangan kan ya. Jadi gitu. Jadi terus kakak saya itu tetap ayo sih cobain gitu, ikhtiar lewat ini tante, aku aja sembuh kok gitu kan, aku aja alhamdulillah
sudah membaik gitu kan, udah nggak bengkak lagi. Terus ya sudah, aku akhirnya mau. Oke, akhirnya pada saat itu pengen coba deh si produk ini. Duh Mbak, kok alhamdulillah enakan ya? Ya wes alhamdulillah terusin aja kayak gitu. Enakannya tuh dari sisi nggak semutan, itu kan rasanya semutan sakit itu yang sakit banget. Kalau misalkan ngendarain motor belum ada sekilo aja udah sakit banget Mas jenengnya. Kan kejepit gimana sih rasanya kejepit sakit kan? Sakit. Nah, itu kayak gitu rasanya sakit banget. Kadang tengah malam bangun karena sakitnya itu. Gitu. Oke. Iya. Nah, pada saat minum Milagros itu mengurangi berapa botol tuh dok? Pada saat maksudnya? Oh iya lupa sih, pasti berapa tahun lalu tuh ya? 2016. Ya lupa. Tapi ya banyak botol lah, pasti banyak botol. Terus ya memang perlu waktu lah ya. Oke. Tapi sambil berjalan pengobatan, terapi dan lain sebagainya? Enggak. Lah kan nggak ada waktunya. Kan memang kalau yang dulu itu fisioterapinya ada yang buat CTS itu. Jadi yang pas metode yang pertama, jadi aku pernah dua kali ini metode Mas, saya merasakan 2 kali metode. Yang pertama itu dulu pakai lilin panas, bubur lilin dibikin bubur, ditaruh sini. Waduh. Nanti habis dilepas ya merah semua kita. Terus yang kedua pakai gelombang ultrasonografi kayak apa, pakai gel gitu terus gitu. Untuk melancarkan si sumbatan itu atau jepitan itu ya. Gitu. Itu kan perlu waktu kan, seminggu 3 kali. Saya waktu itu belum jadi dokter ya, masih koas. Masih koas pada saat itu ya. 2008 2009an berarti belum jadi dokter kan. Belum. Saya nggak ada waktu. Jadi dokter tuh 2010 ya kalau nggak salah. Oke. Kayak gitu. Akhirnya ketemulah dengan Milagros, karena kan aku mikirnya, nah dokter itu kan pasti nanya, ini Milagros kok air ini harganya beda gitu dari pasaran yang biasa gitu, yang head to head dengan air gitu ya, tapi di luar bisnis itu. Iya, ternyata memang beda karena ternyata juga beda ada itu juga ya. khasiatnya beda. Oke. Nah, oke dok. Nah, ini kan aku pengen tahu dong strategi bisnis. Saat ini kan aku lihat dokter ini, waduh, melanglang buana sekali ya bisnisnya, maksudnya dari bisnis kecantikan, terus kerja juga di puskesmas kalau nggak salah ya dok ya. Terus sekarang bisnis di Milagros juga. Strategi apa sih yang biasanya dokter gunakan? Strateginya yaitu ya kita jangan pernah lelah untuk mempromosikan bisnis kita kan. Oke, promosi. Iya kan. Oke. Kita harus mengenalkan bisnis kita ke orang-orang, ke netizen kalau ini ya. Iya, sekarang ini netizen kan, iya, ke netizen kita harus mengenalkan produk kita menunjukkan produk kita bahwa produk kita itu bagus banget. Oke. Nah, selain dari sisi produk, aku lihat sekarang tuh Bu Dokter tuh, kalau aku lihat ya di Facebook tuh udah jadi sosok tuh. Apakah yang promosinya produk aja atau personal brandingnya juga nih saat ini? Ya itu harus personal branding otomatis. Oke. Otomatis kan kita ya harus itu duluan, malah kan kita harus dapat brand dulu kan kitanya kan sebagai user. Kalau kita bukan kita kalau kita nggak menggunakan produk kita itu ya sama aja kayak bagian marketing atau yang maaf ya sales gitu kan, sama aja. Beliau tuh menjual tapi belum tentu pakai produknya. Bedanya pebisnis sama bagian marketing kan seperti itu. Oke, tapi kalau dokter ini memang ya penggunanya juga. Mulai dari diri sendiri memang. Jadi orang lain mau nanya tuh kita bisa jawab gitu loh. Karena kita yang merasakan juga gitu ya dok ya. Kita merasakan. Luar biasa. Nah selanjutnya nih dok, ini kalau kulihat, kalau laki-laki mungkin wajar untuk kerja keras, membagi waktu tuh kayak kerja sampai di rumah bantu keluarga mungkinnya, urus anak dan sebagainya. Bu Dokter ini kan perempuan itu kan mengurus suami, mengurus anak, rumah tangga dan lain sebagainya, terus ada bisnis, ada pekerjaan, itu gimana dok bagi waktunya? Ya kita waktunya kan sama ya, 24 jam. Nah itu gimana tuh dok? Waduh, kayaknya sebisa-bisanya kita. Sebisa-bisanya? Iya. Kalau saya, kenapa saya kok getol banget ngajakin orang-orang tuh lewat Facebook ya, lewat sosmed. Karena saya sendiri sadar, saya nggak bisa offline dalam berbisnis, itu waktu saya sangat terbatas. Kenapa tidak saya manfaatkan Facebook? Kenapa tidak saya memanfaatkan sosmed
untuk tadi branding diri, ya branding kita, terus promosi. mengenalkan misalkan ada testimoni atau apa, share aja lewat situ kan bisa kan ya. Oke. Jadi biasanya ya pagi, kalau pagi saya kan biasa pagi-pagi ini ngantar anak, terus nanti langsung ke puskesmas. Nanti di sela-sela itu biasanya saya ini posting gitu. Tapi kalau enggak biasanya pagi hari. Jadi kalau sekarang subuhnya kan mundur ya. Nah, berarti sebelum sholat subuh atau kalau enggak ya jam 4. Gitulah jam 4 kita posting dulu minimal 3 postingan sih biasanya. Kalau saya itu, Dok? insya Allah ya. Bisa dicek ya, bisa dicek. Oke. Ya bisa dicek ya. Jadi paling tidak itu ada teks dulu kan, tulisan dulu, foto, terus sama reels. Wow. Oke. Ya. Terus nanti kalau pagi-pagi, nah setiap seminggu 3 kali saya usahakan saya live, Mas. Ada live juga? Ada. Jadi hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Tadi pagi aku live juga loh. Wow. Bisa dicek. Oke. Gitu ya. Terus habis live itu saya ke poli. Jam berapa tuh, Dok? Jam 7-an kan, jam Waduh. 7-an. Jam 7-an saya live memang. Jadi kalau diminta Bu Dewi misalkan ngisi ya di alumnus apa Facebook Academy gitu kan, biasanya disuruh ngisi hari Jumat. Saya jam 7 ya, Mam, karena saya nggak bisa kalau jam 7:30 sudah mulai poli. Waduh, rapat banget waktunya ya. Iya. Terus nanti jam 8-an atau jam 7:30 mulai poli sampai sekitar jam 11-an gitu. Kalau misalkan udah jam 11-an udah lumayan pasiennya nggak banyak, biasanya saya ini interaksi di Facebook. Itu kan ngikut jadi up kita juga. Kalau kita cuman posting-posting aja tapi kita nggak ada interaksi, nggak kasih love love dan komentar, kita kan juga nggak kebaca, nggak di gitu loh. Terus habis itu kan kerja sampai jam 2 ya. Nah jam 2 terus nanti 3:30 biasanya jemput anak. Kalau anak les juga saya nungguin, tapi saya dengan senang hati nungguin karena saya tetap bisa nulis nanti dapat transferan gitu. Iya ya. Jadi dapat transferan. kita harus produktif. Jadi misalkan anak kan masih dari jam 4:30 sampai jam 6. Saya nungguin di musola. Oke. Saya nungguin di musola, tapi bawaan saya banyak ada minum, rukuh gitu kan, mau kena kan. Tapi itu ya bermanfaat lah ya, bawaannya banyak, bukan terus yang useless gitu, enggak. Itu antara lain misalkan kayak catatan buat pasien kan saya tulis, terus nanti di rumah ada yang nyiapin. Kalau misalkan ada yang ngambil orang sekitar rumah, pasien-pasien sekitar rumah kan tinggal datang ambil. Oke. Enak kan? Itu rapat banget waktunya. Alhamdulillah itu udah sejak lama. Jadi itu konsultasi kayak gitu udah sejak lama. Dokter sempat bosan gak sih aktivitas dengan yang kayak gitu terus tuh? Insya Allah kok enggak. Oke. Wah ini buat ibu-ibu yang mungkin udah di rumah 11 tahun ini kok ya. Mas, masa iya? Iya kan udah 11 tahun kan. Klinik saya kan udah 11 tahun kemarin. Jadi Januari. untuk ibu-ibu ini nggak ada alasan nih. Ya. Jadi sudah ada ini saya lihat contohnya gitu kan, biasanya kan di luar sana, mohon maaf ya Bu ya, maksudnya di luar sana tuh aduh aku udah capek urus anak, udah ribet nih, nggak bisa aktivitas lain gitu selain ngurus anak. Nyetrika mungkin, masak untuk suami mungkin ya. Dan dokter ini kan bisa gitu membagi itu. Ya. Gimana respon suami Bu Dokter? Alhamdulillah sih fine-fine aja ya kan. Kayak kemarin itu aku ada Zoom kemarin kan, berarti habis 2 hari ikut public speaking Bu Dewi ya, 2 hari itu suami di rumah kan, suami nggak sabar pulang nih, di rumah. Aku bilang, Dad, aku ada Zoom ya, ini nanti kalau mau makan, kalau mau duluan sebelum jam Zoom, tapi pas kebetulan beliau ada tahlilan di samping, jadi setelah 9:30 kami baru makan malam. Alhamdulillah beliau nggak apa-apa sih. Masya Allah. Oke, berarti suami juga support ya Bu ya? Alhamdulillah banget. Tadi aja kan aku udah dari kemarin ngomong izin kan, mau ada podcast, ngisi podcast terus. Tapi biasanya kalau suami kadang sok lupa gitu ya Mas, terus WA dari Mas Isur saya share kan, terus tadi juga saya izin, ini aku OTW ya gitu ya. Wow, enak banget tuh Dok, keluarga sudah mensupport ya Bu. Alhamdulillah. Oke Dok, menurut dokter kan tadi keluarga sudah support dan lain sebagainya gitu ya. Seberapa penting sih support keluarga itu dalam menjalani aktivitas saat ini? Penting banget. Oke. Penting banget memang ya, karena kalau nggak ada support
kita pasti ada tembok yang tinggi banget ya Mas ya. Oke, halangan kayak gitu ya maksudnya ya. Tapi kalau support kita izin, kita didoakan juga kan, insya Allah semoga lancar gitu. Dan beberapa yang waktu zaman COVID tapi ya kan ada yang launching merah apa ya Mas yang di Sabang Putih di Semarang itu merah aku di kotamu. Iya, merah di kotamu. Kalau yang Essence Miss ya. Yang di mana ya, di Hotel Patra Jasa itulah ada. Itu saya mesti ngajakin keluarga. Jadi saya ke sana kan karena saya belum punya mitra yang belum punya mitra yang itu. Jadi saya jauh-jauh hari saya bilang, "Dad, nanti temenin ya." Gitu, temenin ke Semarang, ada acara ini gitu. Nanti sama anak-anak juga saya ajak. Jadi semua tiket hotel, bensin itu udah saya yang nyetir juga. Suami tinggal bubuk manis di belakang. Wah, luar biasa. Bener. Anak yang besar di depan biasanya nemenin saya nyetir kan. Anak yang kecil di belakang sama suami udah tidur aja, nanti saya tahu sampai sana. Udah. Oke. Iya, sampai Solo pun kayak gitu. Pas kemarin ada di Solo itu kan, acara babi gitu kan. Iya, betul. Jadi alhamdulillah banget. Jadi bisa sambil liburan sekalian sambil ngomong anak. Wow. Oke, nah ini bagi waktunya udah sangat-sangat tepat ya. Apalagi kalau memang ini ya kita ajak keluarga juga sekalian liburan jadi, gitu ya. Waktu sekalian untuk liburan. have fun-nya sama keluarga tuh tetap terjaga juga dokter ya. Oke. Nah dok, dari sekian banyak ini, 11 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Kalau kata dokternya kan 11 tahun tuh. Tips menjaga konsistensi itu gimana dok? Konsistensi live. Kalau live baru kemarin-kemarin. Kalau live kan baru belum ada 1 tahun kayaknya aku berani live. Sebelumnya saya tidak tahu live itu apa. Iya, saya sebelumnya belum tahu live itu apa, tapi kurang lebih cerita tentang FBI ya ini ya, nggak lupa kan ya. Yang lain pun silahkan. Iya, untuk konsisten gitu. Menjaga konsistensi. Memang sebelum saya ada di kelas Facebook Academy yang dimentorin oleh Ibu Dewi ya, Ibu Dewi Takur. Itu saya sebelumnya itu memang sudah mencambuk diri saya sendiri sehari paling tidak minimal 1 postingan Mas. Postingan ini bukan galau-galauan ya, bukan galau-galauan, bukan curhat-curhatan, apalagi gosip-gosip yang nggak bermanfaat, tidak. Ya, jadi memang dari dulu itu memang saya berusaha untuk posting entah itu tentang manfaatnya atau tentang dulu kan saya belum tahu yang pasnya itu kalau misalkan mau share harga itu di mana gitu kan, ada nih dikasih tips sama Bu Dewi lah. Terus kurang lebih 1 tahun yang lalu jadi saya ikut itu sejak FBA 7, sekarang udah 21. Wow ya. Oke. Jadi FBA 7 saya ikut tanpa jeda, saya ikut terus dan alhamdulillah selalu jadi yang terkonsisten ikut. Jadi kan ada nih yang konsisten posting terus, konsisten ikut live, nyimak live-nya beliau gitu kan. Saya mesti absen terus, jadi saya insya Allah pasti ikut yang berapa orang yang terkonsisten saya pasti ikut gitu. Terus dari situ, kalau kita ikut FBA itu kita dikasih semangat juga kan, kita ngumpul sama teman-teman yang konsisten. Karena konsisten sendirian itu nggak mudah. Jadi kalau misalkan kita ngumpul di satu komunitas yang isinya orang-orang konsisten, kita pasti akan terjaga konsistensinya. Bener lagi ya, bener sih. Ya kan? Bener dok. Nggak terus kalau sendirian, coba aja paling sebulan 2 bulan udah kendor. Lemes lagi. Iya kan? Harus itu dok. Seperti itu. Jadi ikut FBA itu lingkungan mempengaruhi ya. Sangat pengaruh. Sangat pengaruh. Kalau enggak kita nanti kendor, nggak ini lagi. Bingung juga gitu kita. Iya, paham. Jadi memang harus ya cambuk diri sendiri lah. Kita harus ingat. Kita challenging diri sendiri ya. Harus mengalahkan kemalasan. Itu dia tuh, karena itu ya berbanding terbalik justru dok ya. Biasanya kita zona nyaman udah santai dulu. Lah iya, nanti akhirnya berlanjut terus loh. Kalau kenyamanan nyaman terus. Iya, 1 kali aja kita miss gitu ya, atau nggak konsen gitu, nggak komitmen. Akhirnya biasanya terkadang keterusan gitu. Jadi tidur nanti. Oke. Dan yang mengantisipasi itu adalah cari lingkungan yang cari lingkungan konsisten. Yang sama-sama orang-orang yang semangat, sama-sama orang-orang yang mau belajar gitu. Jadi jadi
bener-bener kita itu terjaga gitu loh. Ya, kita tuh nggak terus betul. nanti ikut-ikutan galau-galauan, ikut-ikutan share yang nggak jelas gitu. Jadi ya kalau yang ini kan emang hanya tentang bisnis, ya sekali lah boleh kita share tentang keluarga kita gitu kan ya. Tapi nggak terus-terusan seperti itu. Nah kalau kulihat ini berarti Bu Dokter Jos memang sedang membangun personal branding juga ya, sekalian bisnis juga gitu dok ya? Iya. Oke. Nah tadi konsistensi dok. Ini kalau kulihat Bu Dokter ini selalu energik sama semangat. Apa sih yang membuat itu Bu Dokter? Apa ya? Ya energik semangat. Ya emang aku orangnya seperti itu. Saya harus memang nggak bisa diam ya, bisa dibilang seperti itu nggak bisa diam. Ya harus semangat karena aku ini juga saya pengen masa depan saya lebih baik. Saya pengen hidup layak. Saya pengen hidup lebih enak. Terus masa depan saya harus lebih baik. Makanya saya merintis dari sekarang. Saya nggak boleh malas-malesan kayak gitu. Wow, luar biasa. Oke dok, visi dan misi, visi dan target deh. Visi dan target 2025 apa dok? Kalau boleh tahu nih. 2025. Tahun ini targetnya apa? Targetnya Bismillah ya, mudah-mudahan bisa EL. Amin. Oke, eksekutif leader ya. Amin. Oh, target 2022 eksekutif leader. Amin. Bisa tercapai saya yakin kok. Amin ya Allah. Dengan konsistensi, dengan effort yang sangat luar biasa dari Bu Dokter, kayaknya itu hal yang mudah kayaknya di tahun ya ini. Allah. Amin. Oke, wow luar biasa. Terakhir dok, arti kaya menurut dokter itu apa sih? Kaya itu bukan cuma materi ya Mas ya. Iya. Tapi hati juga, terus kesehatan juga. Kalau misalkan ya sehat lah, sehat utama itu sehat dulu lah. Sehat kayak berarti kita kan rezeki, merupakan rezeki juga buat kita kan. Alhamdulillah dikasih kesehatan. Itu juga bagi saya itu kekayaan yang sangat tidak ternilai, kesehatan. Kalau menurut saya sih seperti itu, dari sehat dulu, terus baru kalau misalkan sehat lah kita bisa mencari uang. Jangan lupa bahagia juga ya. Wow. Oke, baik dokter. Terakhir deh. Pesan-pesan buat ibu-ibu di luar sana. Gimana dok? Silahkan. Ibu-ibu atau teman-teman ya, kalau bagi saya nih, sosial media itu kan sekarang sudah zamannya sosial media, sudah melek teknologi gitu ya. Kenapa enggak sih kita manfaatkan teknologi itu, sosial media itu dengan maksimal? Gampang loh, kita saatnya itu bukan kerja keras lagi, tapi harus kerja cerdas ya. Kita cuma tinggal posting, nanti sosial media yang nayangin berulang-ulang, nayangin kita waktu kita tidur, kita jalan-jalan, itu juga tetap ditayangin sama sosial media. Jadi mulai sekarang yuk kita manfaatkan sosial media dengan maksimal. Wih, mantap. Oke, Bu Dokter, terima kasih banyak telah hadir, berkenan, meluangkan waktunya yang mungkin dokter sangat-sangat sibuk sudah berkenan untuk hadir di sini. Terima kasih banyak sudah hadir. Dan oke, Solmillah, alhamdulillah podcast hari ini kita mendapatkan banyak insight-insight positif dari seorang ibu rumah tangga yang kebetulan profesinya adalah seorang dokter dan berbisnis juga. Baik, terima kasih banyak Solmillah sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Tentunya harapannya adalah podcast ini menjadi insight-insight positif buat Solmillah di sana. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Milagros. Karena subscribe itu semangat buat kita untuk membangun konten-konten di Milagros. Untuk itu, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.